Di sini dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan sumpah yang banyak berurutan di dalam satu surat. Adapun di dalam surat Asy-Syams itu adalah satu surat yang Allah bersumpah dengan sumpah yang banyak berurutan di dalam satu surat. Ya. Ada berapa sumpah Allah dalam surat Asy-Syams? Wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha, terus wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha. Ada berapa? 11. Ada 11 sumpah Allah. Nah, kemudian jawabul qasam. Sumpah itu kan adalah qasam. Jawabul qasam. Jawab daripada sumpah Allah adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maksudnya manusia itu sudah diberikan oleh Allah apa? Ilham, diilhamkan oleh Allah ketakwaannya dan fujurnya. Fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu seperti Android, ya. Seperti handphone yang sekarang. Kalau dulu handphone itu cuma bisa SMS sama telepon. Gamenya gimana coba? HP zaman dahulu, ular, kotak-kotak. Nah kalau zaman sekarang, di sini ada sesuatu yang paling baik dan ada sesuatu yang paling buruk. Bisa dicari. Syekh Google, ya. Atau dukun Google atau apa macam-macam. Ini ada yang paling baik, ada yang paling buruk. Ya. Itulah. Manusia itu bisa lebih baik dari malaikat, bisa lebih buruk dari iblis itu sendiri. Ya. Maka qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yang mengendalikan hawa nafsunya, wa qad khaba man dassaha, dan sangat merugi ya, orang-orang yang memperturuti hawa nafsunya. An-nafs itu terulangi 115 kali dalam Al-Quran. Jadi hawa nafsu. Apa itu nafs? Roh berjumpa dengan jasad itu nafs. Ya. Kemudian ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama." Ya. Orang-orang yang dia kadzdzabu, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan sombong, ya, dan sombong, maka akan Allah tahan dia, tidak akan bukakan pintu langit. La tuftahu lahum abwaabus sama. Wala yadkhuluna al-jannah, dan tidak memasukkan dia ini, mereka ini, ke dalam surga. Ya. Hatta yalijal jamalu fi samyal khiyam. Perumpamaan itu seperti kita memasukkan apa? Unta ke dalam lubang jarum. Unta yang besarnya seperti itu dimasukkan ke dalam lubang jarum. Mungkin tidak. Kadzalika najzil mujrimin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang mujrim. Mujrim, orang yang berperilaku dosa. Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash. Ya. Maka di sana nanti ada mihad, ya, tempat tidur tapi dari api neraka. Ghawash, selimut juga dari api neraka. Wa kadzalika najzil zalimin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Sedangkan walladzina amanu, orang-orang beriman, wa amilus shalihah, dan dia beramal saleh, la nukallifu nafsan illa wusaha, Allah tidak pernah membebani seseorang melampaui kemampuannya. Ya. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, lahum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya. Al-A'raf. Kemudian di dalam surat Al-Asr, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu. Penting waktu dan masa. Salah satu orang dari 7 golongan orang yang digaungkan oleh Allah di hari kiamat itu adalah syab tasafi ibadatillahi ta'ala, yaitu pemuda yang waktunya, yang mudanya dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung masih muda. Enggak para santrinya, enggak ustadznya kan juga masih muda. Ya, maka gunakan santrinya untuk belajar, ya, untuk apa namanya, mujahadah, beramal,
ngaji setoran. Nah kalau ustadznya ngajarin, ya kemudian apa? Ternyata hajitnya doain santrinya. Ya, ini. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu khusr. Awalnya keadaannya adalah rugi, illa kecuali istisna alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang berilmu, yang dia beriman dengan ilmunya. Ya, iman di sini adalah juga dengan ilmu. Wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh dengan ilmu, dengan iman. Ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kesabaran. Nah, itu tadi tiga dalil dari Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang mulia. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu ummati yadkhulul jannah, ya, illa man aba, wa man aba ya Rasulullah, wa man ata'ani dakhala jannah, wa man asani wa man aba. Ini hadis yang sangat dikenal. Semua umatku nanti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Yang taat sama Rasulullah, dia masuk surga. Yang tidak taat maka dia telah enggan masuk surga. Satu lagi hadis, ya, dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu nasi yagdu. Setiap manusia itu, ya, berusaha, ya, berusaha. Fabai'u nafsahu, bahkan mengadakan perjualbeli, ya, dengan jiwanya, dengan dirinya. Maka ada ayat yang mengatakan innallaha ashtara minal mu'minin, ya, Allah membeli. Karena nanti ada terjadi jual beli. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, ada tijarah. Maka manusia ini berusaha, bahkan menjual dirinya, mengusahakan dirinya, ya. Fabayu nafsahu famu'tiquha aw mubituha, ya. Maka nanti ada yang untung dan nanti ada yang rugi dari usahanya itu. Maksudnya apa? Kendalikan hawa nafsu, perilaku-perilaku yang baik, amal-amal yang baik, jangan sampai merugi di dalam kehidupan. Itu maksudnya, ya. Sama-sama hidup, sama-sama beramal, ya. Tapi nanti ada yang berhasil dengan usahanya, ada yang in nasya'ilakum nasyatta, usahanya nanti masing-masing, ya, macam-macam, ya. Nanti ada yang untung, ada yang rugi. Kama yu'minul muslimu bi anna la tadhuru alaihi nafs wa tazku huwa hasanatul iman. Kalau seorang muslim, dia membersihkan jiwanya, mensucikannya, maka ini termasuk bagian dari kebaikan iman. Wal amal saleh, dan beramal saleh, ya. Wa anna ma tatadassa bihi wa tahbutu wa tafsudu huwa sayyi'atul kufr wal ma'asi. Akan tetapi orang yang selalu memperturuti hawa nafsunya, ya, malas belajar, ya, turutin saja, ya, dan yang sebagainya lah. Itu maka orang itu akan mudah berbuat sayyi'ah, keburukan, ya, kufur, kekafiran dalam hati, maupun ma'asi, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah sampai surat wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulfan minal laili innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikrul lil. Maka dirikanlah sholat, ya, pagi sampai malamnya, ya, sholat fardu, ya. Maka insya Allah kebaikan itu akan menutup keburukan. Jadi kalau habis melakukan maksiat, dosa, kalau lagi malas, kalau lagi futur, coba sholat sunnah. Jika ada masalah, susah hafal, atau sedang ada dihadapkan ujian-ujian, maka sholat sunnah. Atau minimal sekali sholat fardunya dikhusyukkan, sholat fardunya dimaksimalkan. Itu minimal. Oleh karenanya, min ajli hadza ya'isul muslimu 'amilan daiman 'ala ta'dzibi nafsihi wa tazkiyatiha wa tadhhiriha. Maka dengan itu, kehidupan seorang muslim itu harus selalu dan terus, ya, mensucikan jiwanya, melatih, ya, supaya jiwanya ini tidak digoda oleh syaitan. Nafsunya dibersihkan, ya, disucikan, ya. Karena apa? Ihya aula mayu adzab. Karena itu adalah awal daripada pendidikan sebelum pendidikan yang lain, itu pendidikan jiwa, ya. Karena apa? Di sini jelaskan, kalian mesti sudah hafal surat Al-Muttaffifin. Kalla bal
Ghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak. Ghana itu kotoran, bercak-bercak. Ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang bercak-bercak hitam itu disebabkan oleh perbuatan-perbuatan kita. Ya, nuqtah, titik-titik hitam. Dan sini dilanjutkan dengan keterangan dari Rasulullah SAW, innal mu'minina ila al-naba damban, ya, karena nuqtatun sauda'un fi qalbi. Jadi seorang muslim, seorang mukmin ketika dia lagi berdosa, melakukan dosa, ya, maka di situ ada titik-titik hitam yang ada dalam hatinya. Nah, fa'in taba wa naza'a wasta'taba sukila qalbu. Kalaulah dia bertobat, menghilangkan atau menyesal dari perbuatan itu, maka hilanglah titik-titik yang di dalam hatinya itu. Wa in zada zadat hatta taqluqa qalbi. Ta'luqa qalbu. Kalaulah dibiarkan, maka terus menambah titik-titiknya sampai jadi hitam, semua tertutup. Maka tadi jelas ya, harus dihapus dari titik hitam itu. Kalla bal rana ala qulubihim kanu yaksibun. Dalilnya apa? Ketika kita harus membersihkan hati dan dididik dengan amal soleh, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi. Ya. Takwa sama Allah di mana saja berada, ya, dan ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, ya, karena nanti perbuatan buruk ini akan ketindih, akan hilang dengan perbuatan baik.